saya Egy Jessica Sirait dari Universitas Safarina dengan NIM 2312 03001. Di sini saya akan membuat video tentang pembelajaran manajemen kelas. Nah, di sini ada pengertian manajemen kelas, tujuan manajemen kelas, pentingnya manajemen kelas, serta sifat-sifat manajemen kelas, dan yang terakhir fungsi manajemen kelas dan prinsip-prinsip manajemen kelas. Nah, manajemen kelas adalah proses menciptakan dan memelihara lingkungan belajar yang efektif dan efisien, sehingga siswa dapat mencapai tujuan pembelajaran mereka. Manajemen kelas yang efektif dapat membantu meningkatkan kualitas pembelajaran serta meningkatkan motivasi siswa dan mengurangi masalah perilaku di kelas. Nah, menurut para ahli, ada tentang manajemen kelas. Yang pertama, ada Jonas pada 2010 mengatakan, manajemen kelas adalah proses menciptakan dan memelihara lingkungan belajar yang efektif dan efisien, sehingga siswa dapat mencapai tujuan belajar mereka. Dan yang kedua ada Everson dan Letson pada 2006 mengatakan bahwa manajemen kelas adalah kemampuan guru untuk menciptakan dan memelihara lingkungan belajar yang positif dan struktur dan produktif. Nah, yang ketiga itu ada Koinin, yang dimana manajemen kelas adalah kemampuan guru untuk mengelola kelas dengan efektif, serta siswa dapat belajar dengan baik dan mencapai tujuan pembelajaran mereka. Nah, selanjutnya ada manajemen kelas, yaitu Brophy pada 2006 mengatakan bahwa manajemen kelas adalah proses menciptakan lingkungan belajar yang mendukung, sehingga siswa dapat merasa aman dan termotivasi untuk belajar. Nah, selanjutnya ada tujuan manajemen kelas. Yang pertama itu menciptakan lingkungan belajar yang efektif. Manajemen kelas bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang berkondusif sehingga siswa dapat belajar dengan efektif dan mencapai tujuan belajar mereka. Dan yang kedua itu meningkatkan motivasi siswa, yang mana manajemen kelas yang efektif dapat membantu dan meningkatkan motivasi siswa untuk belajar dan mencapai tujuan mereka. Nah, yang ketiga itu mengurangi masalah perilaku. Manajemen kelas yang efektif dapat membantu dan mengurangi masalah perilaku di kelas, sehingga siswa dapat belajar dengan lebih efektif. Dan yang selanjutnya itu Selanjutnya ada tujuan manajemen kelas. Yang pertama itu ada menciptakan lingkungan belajar yang efektif. Manajemen kelas bertujuan untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif sehingga siswa dapat belajar dengan efektif dan mencapai tujuan belajar mereka. Nah, yang kedua itu meningkatkan motivasi siswa, yang dimana manajemen kelas yang efektif dapat membantu meningkatkan motivasi siswa untuk belajar dan mencapai tujuan mereka. Nah, selanjutnya ada manfaat manajemen kelas, yang dimana meningkatkan prestasi siswa. Manajemen kelas yang efektif dapat membantu meningkatkan prestasi siswa. Dan yang kedua itu meningkatkan motivasi siswa. Manajemen kelas yang efektif dapat membantu meningkatkan motivasi siswa untuk belajar. Yang ketiga itu mengurangi stres guru. Manajemen kelas yang efektif dapat mengurangi stres guru dan meningkatkan kepuasan kerja mereka. Nah, selanjutnya pentingnya manajemen kelas.
Manajemen kelas yang efektif dapat membantu menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Selanjutnya ada sifat-sifat manajemen kelas. Yang pertama itu adalah struktur, yang dimana manajemen kelas yang efektif memiliki struktur yang jelas sehingga siswa dapat memahami apa yang diharapkan dari mereka. Yang kedua itu ada terencana, yang dimana manajemen kelas yang efektif memiliki rencana yang jelas dan terarah sehingga guru dapat mengelola kelas dengan efektif. Dan yang ketiga juga ada komunikatif, yang dimana manajemen kelas yang efektif memiliki komunikasi yang jelas dan efektif antara guru dan siswa. Dan selanjutnya itu ada partisipasi, yang dimana partisipatif manajemen kelas yang efektif memiliki dan melibatkan siswa dalam proses pengambilan keputusan dan pengelolaan dalam kelas. Nah, di sini juga ada menurut para ahli yaitu Jones pada tahun 2010, yang dimana mengatakan bahwasannya manajemen kelas yang efektif memiliki sifat struktur yang terencana dan komunikatif. Mereka menekankan bahwa pentingnya menciptakan lingkungan belajar yang positif serta mendukung. Selanjutnya ada fungsi manajemen kelas, yang dimana mengatur dan mengorganisir. Manajemen kelas berfungsi untuk mengatur dan mengorganisir kegiatan belajar di kelas sehingga siswa dapat dengan efektif. Dan yang kedua adalah mengawasi dan mengontrol. Manajemen kelas berfungsi juga untuk mengawasi dan mengontrol perilaku siswa dan kegiatan mengajar di dalam kelas hingga dapat mengurangi masalah perilaku dan meningkatkan kualitas pembelajaran. Selanjutnya ada prinsip-prinsip manajemen kelas. Yang pertama itu ada prinsip kelibatan siswa. Manajemen kelas yang efektif melibatkan siswa dalam proses pengambilan keputusan dan pengelolaan kelas. Yang kedua itu prinsip keteraturan dan struktur, yang dimana manajemen kelas yang efektif memiliki struktur dan keteraturan yang jelas sehingga siswa dapat memahami apa yang diharapkan dari mereka. Selanjutnya meningkatkan motivasi siswa. Manajemen kelas berfungsi untuk meningkatkan motivasi siswa untuk belajar sehingga mereka dapat mencapai tujuan pembelajaran mereka. Lingkungan belajar yang kondusif sehingga siswa dapat belajar dengan efektif dan mencapai tujuan pembelajaran mereka. Manajemen kelas yang efektif juga dapat membantu meningkatkan motivasi siswa, mengurangi perilaku dan meningkatkan kualitas pembelajaran mereka. Nah, di sini ada menurut para ahli Jones pada tahun 2010 mengatakan manajemen kelas yang efektif dapat membantu dan meningkatkan motivasi siswa dan mengurangi masalah perilaku di kelas. Mereka menekankan bahwa pentingnya menciptakan lingkungan belajar yang positif dan mendukung sehingga siswa dapat belajar dengan efektif. Nah, yang selanjutnya ada Bronfi pada tahun 2006 mengatakan juga bahwa manajemen kelas yang efektif dapat membantu meningkatkan motivasi siswa dan mengurangi stres guru. Ia menekankan bahwa pentingnya menciptakan lingkungan belajar yang mendukung dan positif, sehingga siswa dapat termotivasi untuk belajar. Selanjutnya ada fungsi manajemen kelas, yang dimana mengatur dan mengorganisir. Manajemen kelas berfungsi untuk mengatur dan mengorganisir kegiatan belajar di kelas sehingga siswa dapat dengan efektif. Dan yang kedua adalah mengawasi dan mengontrol. Manajemen kelas berfungsi juga untuk mengawasi dan mengontrol perilaku siswa dan kegiatan
mengajar di dalam kelas hingga dapat mengurangi masalah perilaku dan meningkatkan kualitas pembelajaran. Selanjutnya itu mengembangkan lingkungan belajar. Manajemen kelas berfungsi untuk mengembangkan lingkungan belajar yang kondusif dan mendukung, sehingga siswa dapat merasa nyaman. Selanjutnya ada fungsi manajemen kelas yang dimana mengatur dan mengorganisir. Manajemen kelas berfungsi untuk mengatur dan mengorganisir kegiatan belajar di kelas sehingga siswa dapat dengan efektif. Dan yang kedua adalah mengawasi dan mengontrol. Manajemen kelas berfungsi juga untuk mengawasi dan mengontrol perilaku siswa dan kegiatan mengajar di dalam kelas hingga dapat mengurangi masalah perilaku dan meningkatkan kualitas pembelajaran. Selanjutnya itu mengembangkan lingkungan belajar. Manajemen kelas berfungsi untuk mengembangkan lingkungan belajar yang kondusif dan mendukung, sehingga siswa dapat merasa nyaman. Manajemen kelas yang efektif dapat membantu dan meningkatkan motivasi siswa dan mengurangi masalah perilaku di kelas. Mereka menekankan bahwa pentingnya menciptakan lingkungan belajar yang positif dan mendukung sehingga siswa dapat belajar dengan efektif. Nah, yang selanjutnya ada Brophy pada tahun 2006 mengatakan juga bahwa manajemen kelas yang efektif dapat membantu meningkatkan motivasi siswa dan mengurangi stres guru. Ia menekankan bahwa pentingnya menciptakan lingkungan belajar yang mendukung dan positif, sehingga siswa dapat termotivasi untuk belajar. Nah, di sini ada juga manfaat manajemen kelas. Nah, yang pertama itu meningkatkan prestasi siswa, yang dimana manajemen kelas sangat penting. Pertama itu manajemen kelas yang efektif dapat membantu menciptakan sehingga siswa dapat belajar dengan efektif dan manajemen kelas yang efektif dapat meningkatkan motivasi siswa dan mendorong dan mengurangi masalah perilaku dan meningkatkan kualitas pembelajaran pada ahli yaitu Jones pada tahun 2010 juga mengatakan manajemen kelas yang efektif dapat membantu meningkatkan prestasi siswa dan mengurangi masalah perilaku di kelas. Yang jelas dan efektif antara guru dan siswa. Dan selanjutnya itu ada partisipasi, yang dimana partisipatif manajemen kelas yang efektif memiliki dan melibatkan siswa dalam proses pengambilan keputusan dan pengelolaan dalam kelas. Nah, di sini juga ada menurut para ahli yaitu Jones pada tahun 2010 yang dimana mengatakan bahwasannya manajemen kelas yang efektif memiliki sifat struktur yang terencana dan komunikatif. Mereka menekankan bahwa pentingnya menciptakan lingkungan belajar yang positif serta mendukung. Selanjutnya ada prinsip-prinsip manajemen kelas. Yang pertama itu prinsip pelibatan siswa. Manajemen kelas yang efektif melibatkan siswa dalam proses pengambilan serta keputusan dalam pengelolaan kelas. Dan yang kedua, ada prinsip kestrukturan dan struktur. Yang dimana manajemen kelas yang efektif memiliki struktur dan keteraturan yang jelas sehingga siswa dapat memahami apa yang diharapkan dari mereka, sehingga prinsip fleksibilitas manajemen kelas yang efektif dapat meningkatkan efektif dalam komunikasi yang jelas antara guru dan siswa. Selanjutnya ada prinsip penghargaan dan pengakuan. Manajemen kelas yang efektif memberikan penghargaan dan pengakuan kepada siswa atas prestasi dan usaha mereka. Sekian dari video saya, terima kasih.